panjenengan ingin tahu kejelekan bohong pada dirimu, lihatlah kebohongan orang lain. Tidak hanya ini saja, dalam hal napa mawon, ketika ingin mengetahui kejelekannya sendiri, tahulah apa yang telah dilakukan orang lain. Ketika wong liya niku bohong, panjenengan piye perasaane? Benci, nggih ngoten niku lek panjenengan bohong, ya dibenci. Ketika panjenengan melihat orang bohong, panjenengan meremehkan, disitulah kalau ketika bohong engkau akan diremehkan. Ketika panjenengan membeli barang terus dia pergi, pegel, disitulah orang juga akan pegel panjenengan pergi. Lho ngoten. Maka dzalika fa'al bi jami'i uyubi nafsi, ini juga digunakan untuk meneliti semua kesalahan kita. Artinya ketika ingin tahu semua kesalahan-kesalahan kita, maka perlu panjenengan melihat kesalahan orang lain. Biasanya kalau kesalahannya sendiri tidak tahu. Bila kaca ditelapuk mata tapi tak kelihatan, ya gitu ya. Kaca ditelapuk motor gak ketok. Kesalahan kita berapa saja gak kelihatan. Gak kelihatan. Tapi ketika panjenengan sedaya niku ingin tahu kejelekan dirimu, lihatlah dari orang lain. Apa yang saja yang kau anggap jelek dari orang lain, maka jangan dilakukan, karena ketika kau lakukan, orang lain pun juga akan menganggap jelek dari dirimu. Senap pemawon. Lek panjenengan nyolong, ana wong nyolong gila, berarti lek panjenengan nyolong ya orang lain akan gila. Betul. Fa innaka la tadriku hayyubika min nafsi, karena engkau tidak akan bisa melihat kesalahanmu sendiri dari dirimu sendiri. Bal min ghairi, akan bisa melihat kesalahanmu dari orang lain, komentarnya orang lain. Wa mas takbahtahu min ghairihi yastakbihu ghairuka minhu. Ketika engkau menganggap jelek dari orang lain, disitulah orang lain akan menganggap jelek bila datang dari dirimu, sudah pasti. Fala tardo li nafsika dzalika. Jangan sampai engkau ridho kalau kejelekan yang kau anggap jelek dari orang lain itu menimpa pada dirimu. Ini pertama, dijogo sangka koroh. Itu penting niku. Tidak usah panjang-panjang. Jangan bohong, baik sungguhan atau dolanan. Wis niku tok, wis sampeyan jenengan umpama gelem bisa melakukan pahala banyak sekali, mulai sekarang demi Allah saya berjanji tidak akan pernah bohong, walaupun kepada anak sendiri. Walaupun kepada anak sendiri. Nah, makanya tanda seorang itu melakukan kebaikan, andai kata perbuatan itu diketahui oleh orang lain tidak malu, itu berarti baik. Ketika dilakukan oleh orang lain tidak malu, berarti dia tidak akan pernah bohong. Ketika panjenengan lakukan keelekan, bila diketahui orang malu, maka di sini juga akan mengakibatkan bohong. Karena letepani wong juga akan mengakibatkan bohong. Termasuk panjenengan nagih anak, lek anak njaluk duit, terus panjenengan bilang nggak punya, akhirnya anak nangis. Setelahnya nangis dikasih loh, itu membahayakan. Bahayakan bagaimana? Karena anak akan menganggap engkau adalah bohong, sebenarnya punya tapi tidak punya, menganggap tidak punya, yang sehingga besok ketika minta, ya nangis. Kalau saya nangis nanti akan dikasih, betul.
Tapi ketika panjenengan mengatakan nggak punya, ya nggak punya, ya nggak punya. Sekalipun dia menangis, ya tetap nggak dikasih, nggak punya. Itu nanti besok ketika minta kemudian bertanya, aku panjenengan jawab nggak punya, dia pun juga manut. Panjenengan nggak duwe bapak, nggak sila duwe ya dikai. Dengan catatan ketika panjenengan punya, ya dikasih. Lek punya ya gak dikasih. Ini ketika nanti panjenengan orang duwe, wis meneng. Jadi termasuk hal yang kadang tidak terasa, kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang lain bohong, itu juga berdosa. Misalnya ada seseorang akan melakukan sesuatu yang tidak suka diketahui orang lain. Kowe rono napa to? Ya ini, kowe rono ti napa to? Niki jangan sampai tanya-tanya orang semacam itu. Karena ketika dia akan melakukan sesuatu yang tidak suka diketahui panjenengan, akhirnya bohong. Bohong adalah berdosa yang mengakibatkan bohong panjenengan. Mulane sing paling penak jangan sampai ngurusi rumah tangganya orang lain. Urusin dirinya sendiri. Ada orang akan pergi ke pasar akan membeli apa-apa, jangan ditanya. Kata nanti bu, nang pasar, ya wis. Kata boleh opo sing nang pasar, jangan. Kenapa? Karena dia kadang akan melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang tidak suka panjenengan tahu. Dan akhirnya karena tidak suka panjenengan tahu, dia harus berbohong. Nah, bohong berdosa. Yang menyebabkan berdosa, yang menyebabkan bohong panjenengan, maka panjenengan juga dapat dosa. Loh, kenapa? Setiap orang yang menyebabkan terjadinya maksiat itu juga maksiat. Nah, pertama perlu diketahui bahwa Kanjeng Nabi dawuh termasuk jelek-jeleknya orang adalah mansabah abawaihi, orang yang memisui bapaknya. Terus qalu hal yasubu rajulun abahu ya Rasul, apa ada orang memisui memaki-maki kepada orang tuanya? Kanjeng Nabi na'am, man sabba abawaihi fayasubu abahu, orang yang misui pada bapaknya temannya, yang akhirnya temannya akan misui bapaknya bapaknya sendiri. Berarti orang yang memisui, orang yang memaki-maki ayahnya orang lain, hukumnya sama dengan memaki-maki kepada ayahnya sendiri. Kenapa? Karena memberi kesempatan untuk mengakibatkan orang lain memusuhi atau memaki-maki kepada kita. Demikian pula kita mengakibatkan orang lain bohong, ini pun juga bohong aku itu berdosa, nggak boleh. Nah, cuman perlu kita ketahui bukan berarti semuanya bohong itu nggak boleh. Bahwa kalam itu sebagai wasilah, sarana untuk mendapatkan perkara yang dituju. Setiap perkara yang dituju, yang terpuji, yang mungkin bisa dapat dengan jujur dan mungkin dengan bohong, maka bohong hukumnya haram. Kalau panjenengan punya tujuan itu dilakukan dengan jujur bisa, tujuan itu dilakukan dengan bohong juga bisa. Kok bohong hukumnya haram. Tapi ketika tujuan untuk mendapatkan sesuatu tidak mungkin dilakukan dengan jujur, tapi dengan bohong. Contohnya, kalau panjenengan memiliki uang, terus akan diutang oleh orang lain,
Padahal golek utang biasa ora tau nyaur. Golek utang ora tau nyaur. Atau apa jenenge kita daripada menyelamatkan diri kita daripada kita akan dirampok orang, membawa apa? Kamu bawa apa? Dalam rangka menyelamatkan hartanya. Ini boleh. Dalam rangka menyelamatkan hartanya boleh. Tapi untuk mendapatkan sesuatu bohong tidak boleh. Tapi kalau untuk menjaga biar dirinya, biar menyelamatkan dirinya itu boleh. Tapi gak baik. Pernah ada seorang sabun Abu Zujaj niku seorang tabi'in, pemuda mendapatkan warisan dari orang tuanya rumah dan dijual laku 50 dinar. 50 dinar itu kalau 1 dinar 4 gram berarti 200 gram. 200 gram itu panjenengan hitung dhewe lah piro gak ngerti ya. Nah, berarti 200 juta lah. Saat ini jadi ini 1 gram 1 juta, berarti 200 juta. Kemudian digunakan untuk berangkat haji. Ketika berpapasan di jalan bertemu dengan golongan orang ahli bekal. Ahli bekal. Nah, kemudian dia ditanya, kamu membawa apa? Perang di dalam hatinya. Ini kalau nanti saya bilang uang 50 dinar ya diambil. Kalau tidak, kalau bohong, Gusti Allah dawuh. Walau sodaku lakana khairal lahu. Niki panjenengan samaken, panjenengan angen-angen, panjenengan gowo ayat ini. Walau sodaku lakana khairal lahu. Andai kata orang itu jujur, pasti akan baik. Nih, bila panjenengan jujur, mudagang wopomot pasti akan baik. Niki Al-Quran janjine Gusti Allah. Walau sodaku lakana khairal lahu. Setelahnya beliau itu ingat dawuh Gusti Allah, walau sadaqullah lakana khairul lakum. Ketika dia jujur maka terbaik. Akhirnya ngomong, saya membawa uang 50 dinar. Lihat, keluarkan. Dengan perampok etik suruh mengeluarkan, dengan perampok dihitung. Pas 50 dinar. Deretek perampok ini malah. Sehingga akhirnya uang ini dikembalikan. Silakan kamu ambil. Saya kagum dengan kejujuranmu. Terus dikasih kendaraan. Ini kendaraan kamu berangkat ke Mekah untuk berangkat haji. Saya tidak membutuh kendaraan. Labu dan naruh harus kau bawa. Kamu datang ke Mekah besok akan saya susul. Masya Allah, berangkat dengan berkah jujur. Akhirnya dia berangkat ke Mekah dengan naik kendaraannya si perampok tadi. Dan 1 tahun kemudian perampoknya itu nyusul ketemu dia, akhirnya tobat menjadi santrinya dia di Mekah. Niki mergo jujur. Dan iki walau sadaqullah lakana khairal lahum. Termasuk perampok-perampok yang akan merampok rombongan Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Apa yang dirampok di pangan. Kemudian Syekh Abdul Qadir yang tidak dirampok malah bilang, ini saya membawa uang, ini saya bawa uang dengan ibu saya diletakkan di sini. Loh, kenapa nggak kau ambil ini? Terus dilihat sungguh uang betul dia nih. Kenapa kamu jujur? Karena saya tidak boleh bohong. Nah, maka saya jujur di sini ada uang. Dengan itu malah justru perampoknya itu sadar, perampoknya tobat. Loh, begini. Walau sadaqullah lakana khairul lahum. Kalau kau jujur kepada Allah, tentu akan baik. Ini penting. Jujur. Walaupun di situ merugikan kepada dirimu, yang bagus jujur. Tapi kalau merugikan orang lain, termasuk ada kalanya bohong itu wajib, seperti orang Islam dikejar dari orang zalim terus sembunyi kepada kamu harus panjenengan wajib bohong. Tapi kalau untuk dirimu
walaupun akan dibunuh, silahkan jujur saja, pasti akan terbayar. Mau mati ya mati syahid. Dan itu banyak beberapa cerita-cerita yang semacam itu. Jadi ketika dia ini jujur, malah justru orang lain akan kagum, orang lain akan tobat, orang lain akan takluk karena kejujuran. Ini kau termasuk santri ini Syed orang-orang para perampok tobat pada Al-Sujad gara-gara Al-Sujad, yaitu adalah orang yang jujur. Perampok jujur aku tobat kepada Allah gara-gara akan merampok rombongan Syed Abdul Qadir Al-Jilani, dan Syed Abdul Qadir Al-Jilani di situ adalah jujur. Nah, termasuk kalau tadi itu wajib goroh, kalau panjenengan mengkabarkan tentang titipan di hadapan orang lain. Jadi orang kaya mempunyai harta karena mendapatkan titipan dari orang lain. Terus akhirnya diambil oleh orang zalim dengan cara paksa. Ini wajib dhamanu alal mudi al mukhbir. Ini kalau mengkabarkan dirinya nih. Kalau mengkabarkan saya telah memiliki barangnya orang lain dititipkan pada saya, terus akhirnya oleh perampok, oleh orang zalim diambil dengan cara paksa, maka orang yang dititipi yang mengkabarkan ini kewajiban untuk ngijoli, wajib untuk ngijoli. Nah, kalau nanti untuk menyelamatkan orang lain bagaimana? Kita perlu sumpah. Kalau pancen harus sumpah, kita harus sumpah, tapi dengan tauriyah di dalam sumpahnya. Tapi kalau sumpah tidak dengan tauriyah, niki yo kita perlu nerjam, tapi wajib bayar kafarah. Tauriyah niku contohnya ngeten. Jadi pura-pura ketika ada orang mencari orang zalim, saya ada di sini, terus sampean minggu sedikit, selama saya di sini saya tidak mengerti, saya tidak melihat. Maksudnya selama saya di sini, selama saya pindah di Kemang, betul loh nih. Nah, sedangkan pahamannya kan selama di sini. Jadi niku jenenge tauriyah. Tauriyah niku umpetan. Tauriyah itu mengucapkan satu kalimat yang mengandung dua makna, yang makna satu makna dekat, yang satu makna jauh. Dia menghendaki makna yang jauh. Jadi panjenengan akhirnya nanti si Pak Son kayak paten ini. Terus panjenengan ngene. Selama aku di kene iki mang. Demi Allah selama saya di sini enggak melihat. Ya gitu ya. Nah, kalau yo selama di mang lho ini. Pindah ngoten. Niku jenenge tauriyah. Kalau enggak tauriyah ya tetap panjenengan perlu nerjang sumpah, namun nanti bayar kafarah. Wakilah tidak bayar kafarah. Ini di antara niki bohong untuk mendapatkan atau menyelamatkan haknya orang lain, menyelamatkan haknya sendiri, niku diperbolehkan. Kalau menyelamatkan haknya orang lain hukumnya wajib. Tapi kalau menyelamatkan haknya sendiri tidak wajib, cuman yang baik menyerahkan dengan kata walau sadaqullah lakana khairan lahum. Ini untuk apa itu namanya wajiban kita menjaga lisan. Yang 8 ini yang 1 Mas ya. Nomor 2 harus dijaga dari al-khulfu fil wa'di, tidak memenuhi janji. Janji juga keiura, jika janji teko tidak datang, janji mau tidak. Nah, janji gelem rabi dibaik ora gelem. Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, iki sak jam kurang 5 menit.
lewat dan sing tang-tangkan kau tidak bisa jam semari. Biasanya kalau kan sak jam ngaji niku. Cuman terus ada pertanyaan akhirnya muda biasanya ngoten. Jadi kalau ngaji biasanya 6,5 jam. Nah niki wae maksudnya sak jam niki apa sak jam sak pertanyaannya kok ngoten betul ngerti. Nah, pun lek niki sak jam kurang 5 menit wonten sing ditang-tangkan monggo. Dan mbon. Jadi kesimpulannya yang nomor 1 niki jagalah lesan jam dari 8 hal. Jaga mulutmu dari 8 hal. Pertama, jagalah dari bohong dengan urian-urian yang sudah disampaikan tadi, baik dalam gurau atau jujur, baik sungguhan atau banyak permainan. Karena mengakibatkan bohong akan mengakibatkan sulit rezekinya, akan mengakibatkan diremehkan oleh orang lain, akan dipandang sebelah mata oleh orang lain, akan tidak dipercaya oleh orang lain sampai kapan saja. Dan ketika panjenengan jujur, sudah sampaikan tadi, pasti akan mujur. Tapi wajib bohong ketika menyelamatkan haknya orang lain, nyawa orang lain. Tapi untuk menyelamatkan haknya sendiri, nyawanya orang sendiri, ini tidak kewajiban untuk jujur, untuk bohong. Boleh kita bohong, yang baik adalah jujur. Mati karena mempertahankan kejujuran, mati syahid. Tapi jangan khawatir, Allah sudah berjanji, walau sadaqallahu lakana khairul lahum. Kalau dia betul-betul jujur, Allah akan memberikan kebaikan. Allah alam bisawab. Kanten ingkang saged dalem matur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.